Ya, selamat pagi semuanya adik-adik. Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan topik perkuliahan kita mengenai mata pelajaran algoritma pemrograman. Hari ini kita akan belajar tentang algo yang kedua. Kita belajar tentang konstanta, variabel, dan operator. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita ini, ya, perlu abang ingatkan sama kalian, tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar secara online, secara daring, ya. Namun ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi, miliki tetap antusiasme dalam belajar ini sampai kalian, dalam hati kalian, ya yang penting kalian bisa mengerti dan paham. Kalau kalian tidak mengerti atau kurang mengerti, boleh kalian komunikasikan dengan abang secara langsung, bisa melalui Google Classroom kita atau melalui grup WA yang sudah ada. Nah, langsung saja ya kita mulai algo yang kedua mengenai konstanta, variabel, dan operator. Yang pertama konstanta. Apa yang dimaksud dengan konstanta? Konstanta itu adalah nilai tetapan yang tidak dapat berubah dalam program atau permanen. Jenis konstanta terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada konstanta karakter atau string, atau biasa juga disebut dengan alfanumerik. Ini merupakan konstanta yang terdiri dari simbol-simbol khusus atau gabungan dari abjad dan angka yang diapit tanda petik ganda. Contoh, ya, ini sudah ada dia yang disebut dengan konstanta string atau karakter. Diawali dengan petik ganda, diakhiri dengan petik ganda. Nah, isinya ini adalah string, merupakan konstanta string. Nah, kalau dia terdiri dari angka juga disebut dengan konstanta string karena dia tetap diapit dengan tanda petik ganda. Yang kedua, ada yang disebut dengan konstanta angka. Nah, konstanta angka ini merupakan jenis konstanta yang terdiri atas kumpulan angka yang tidak diapit tanda petik ganda dan dipakai dalam perhitungan operasi matematika. Nah, uh, jadi ini contoh dari yang namanya konstanta. Pertanyaannya begini, Bang, kenapa kami harus belajar konstanta, ya, variabel dan operator? Nah, jadi kan algoritma pemrograman ini kan adalah merupakan mata kuliah belajar pemrograman dasar. Ya, jadi kalau dia jurusan komputer, apapun program studi yang dipilih, ya hendaknya bisa menguasai program. Nah, inilah dasar program tersebut. Nah, dalam setiap bahasa pemrograman, konstanta, variabel, dan operator itu tidak bisa kita lepaskan atau kita gunakan dalam pemrograman. Karena ketika kita menggunakan pemrograman, kita harus menggunakan konstanta, variabel, dan operator dalam pemrograman. Apapun jenis pemrogramannya. Nah, ini contoh dari konstanta angka. Ada print 2003, print 0,314, print minus 218 tambah 154. Lalu tipe data konstanta digolongkan sebagai berikut. Ini tipe data ya. Ada integer, ada single, double, floating, hexadesimal, dan oktal. Ya, nah itu dia untuk tipe data dari konstanta. Yang ke B adalah variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel? Nah, variabel ini adalah tempat menyimpan data sementara di mana nilai dari variabel itu dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, ini ada syarat penulisan variabel. Nah, dari pengertiannya dulu kita ulas. Tempat menyimpan data sementara. Kenapa sementara, Bang? Kan gitu dia ya. Nah, jadi dalam komputer, data-data yang kita gunakan dalam program tersebut memang disimpan dalam yang namanya memori, memori komputer. Nah, dia itu memori itu bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena dia akan tetap menyimpan data kita dalam komputer ketika komputer kita masih menyala atau masih hidup. Kalau komputer kita sudah kita matikan, maka seluruh data-data dalam memori, ya khususnya dia adalah memori internal, ya itu akan terhapus, ya memori komputer, contohnya di RAM.
yaitu memori. Nah, itu akan terhapus data-datanya. Makanya dia variabel itu adalah tempat menyimpan data sementara. Di mana disimpannya? Di memori, ya. Nah, jadi di mana nilai dari variabel itu dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, jadi penggunaan variabel ini ya tergantung bagaimana program yang kita ingin rancang. Makanya dia nilai variabel itu ya namanya variabel, ya. Nilainya tidak tetap, berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dalam pemrograman. Makanya nilainya itu dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, lalu bagaimana syarat penulisan variabel dalam QBasic ya? Nah, yang pertama adalah variabel itu terdiri dari gabungan huruf dan angka namun harus diawali huruf. Ya, contoh, ada nama, alamat, grup 1. Ya, di sini angka, tapi di awalnya harus huruf. Yang kedua, panjang nama variabel maksimum adalah 40 karakter. Kalau begini masih bisa, nama keluarga besar masih boleh ya. Maksimum dia adalah 40 ya, maksimum. Tidak boleh ada spasi. Contoh, nama spasi asli, nggak boleh. Itu tidak dianggap dia sebagai variabel. Nanti ada pesan error dia ya, tidak dikenal variabelnya. Lalu tidak boleh ada simbol khusus kecuali simbol yang menyatakan jenis konstanta. Contoh nama tanda tanya, alamat, tanda ya, alokasi. Lalu yang berikutnya, yang kelima, nama variabel tidak boleh menggunakan perintah-perintah yang ada dalam QBasic. Contoh print, cls, input ya, ada kemarin kita pertemuan pertama perintah dasar QBasic. Itu nggak boleh kita gunakan dalam nama variabel QBasic. Ngerti ya? Nah, nanti kalau saya kecepatan mengajarnya, boleh diulang ya. Diulang-ulang lagi videonya supaya mengerti. Nah, inilah enaknya kalau bahan ajarnya dalam bentuk video. Jadi kalian bisa mengulang-ulanginya. Berikutnya jenis variabel dalam bahasa basic dibedakan menjadi dua. Ya, sama seperti konstanta, variabel juga ini punya jenisnya ya. Yang pertama ada variabel string atau karakter. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel string atau variabel karakter? Merupakan variabel yang menampung atau menyimpan data karakter yang diakhiri dengan menggunakan tanda karakter string $. Ya. String $. Ini kalau kita ketikkan di keyboard, kombinasinya adalah tekan tombol shift yang ada di keyboard bersamaan dengan dia angka 4 ya, shift angka 4 maka akan muncullah dia karakter $, ya, string. Nah, contoh variabel karakter atau variabel string ini dia ya. Variabelnya adalah kampus lalu tanda $, isi variabelnya ya, ini isinya, ini menandakan isinya adalah Medicom ya. Nah, makanya variabel itu bersifat sementara, bisa langsung saja kita ubah. Yang pertama kita isi misalnya kampus string Medicom. Lalu kita buat lagi kampus string, kita ganti menjadi D3. Boleh, isi dari si variabel kampus string sudah berubah dari Medicom menjadi D3. Nah, itulah yang dimaksud dengan variabel. Yang kedua adalah alamat string. Alamatnya contoh Jalan Bantam nomor 12 Medan ya. Ini dia untuk variabel string atau karakter. Perhatikan saja dia syaratnya atau aturannya. Nama variabelnya bebas dengan aturan-aturan yang sudah ada, diakhiri dengan tanda $. Lalu apa isinya? Sama dengan ini menandai apa isi dari si variabel tersebut. Oke. Yang kedua ada disebut dengan variabel numerik atau angka. Nah, variabel numerik atau angka merupakan variabel yang menampung atau menyimpan data angka. Ya. Nah, data angka itu dia tentu tidak akan menggunakan simbol $, seperti ini dia nanti variabelnya. Ya, contohnya A. Nggak ada simbol $-nya. A sama dengan apa angkanya. Lalu B dan seterusnya. Ya, kita bisa lakukan operasi-operasinya. Nah,
Itu dia untuk variabel. Yang ke C, ada yang disebut dengan operator. Nah, operator ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan beberapa konstanta atau variabel sehingga menghasilkan nilai yang baru. Ya, sehingga menghasilkan nilai yang baru. Contoh. Nah, di sini dia. Jenis operatornya dulu. Jenis operator yang digunakan dalam QBasic antara lain ada disebut dengan operator aritmatika. Ya, merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau matematika. Ya, operasi matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, modulus, itu sisa bagi, ya, dan seterusnya. Nah, inilah dia untuk operator aritmatika. Ya, ini udah ada contoh program yang kita buat, ya, kita melakukan operasi. Nah, sebelum kita ke contoh program, yang kedua ada disebut dengan operator relasi. Ya, operator relasi merupakan simbol yang digunakan untuk membandingkan beberapa variabel yang ada sehingga dapat menghasilkan nilai true atau false. Oke, ya, ini jenis-jenis operatornya untuk operator relasi. Ada lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Sudah pahamlah kalian ini ya. Ini disebut dengan dalam pemrograman QBasic sebagai operator relasi. Contoh programnya juga sudah ada, nanti kita praktekkan. Nah, yang keempat, yang ketiga adalah operator logika. Nah, logika itu merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan beberapa variabel yang telah menggunakan operator relasi. Nah, jadi berhubungan. Setelah ada variabel, lalu dia menggunakan operator relasi, nah hasil dari operator relasi tadi dihubungkan kembali, dibandingkan kembali. Maka dia menggunakan operator logika. Ya. Nah, jadi ini maksudnya gimana logika ini, Bang? Kalau ada variabel yang sudah direlasikan, kalau dia not artinya nilai kebalikannya. Nilai kebalikannya maksudnya gimana? Misalnya nilai pertama dia hasilnya adalah true. Ya kan? Nilai suatu variabel nilainya true, maka kalau dibuat dia operator not, operator logikanya, maka dia jadi false. Ya. Kalau dia operatornya n itu nanti kalian belajar ya juga di apa ya PTI, Pengantar Teknologi Informatika ya, semester 1 juga. Kalian juga akan belajar namanya bagaimana penggunaan operator logika n. N ini apabila ada dua variabel yang bernilai true, ya, n itu dua-dua harus true, maka jawabannya true. Misalnya A, jawabannya true. B, true. Jadi maka hasilnya kalau dia di operator logikakan dengan n, A, N, B, maka jawabannya true. Nah, dua-dua harus true dia, harus. Kalau misalnya A-nya true, B-nya false, ya, kita gunakan operator n, maka hasilnya dia adalah false. Itu kalau n. Jadi n itu adalah dia akan menghasilkan nilai yang benar kalau dua-dua variabel yang dibandingkan secara operator logika bernilai benar. Nah, sementara kalau dengan menggunakan OR ini adalah salah satu saja sudah bernilai true, maka hasilnya adalah true. Contoh, ada variabel A, ya, nilainya true. Lalu B, nilainya true juga. Kalau OR ini, apabila salah satu variabel yang dibandingkan bernilai true, maka jawabannya true. Salah satu saja dia sudah bernilai true. Apalagi kalau dua-dua bernilai true, maka jawabannya adalah true. Jadi operator logika dan operator relasi, jawabannya itu akan menghasilkan nilai true dan false. Ya, tetap menghasilkan nilai true dan false. Benar atau salah. Oke, kalau belum mengerti nanti kita masuk ke programnya supaya lebih paham. Yang berikutnya adalah operator string. Operator string merupakan simbol yang digunakan untuk menggabungkan atau merangkai antara beberapa string yang ada. Ya. Nah, simbol atau operator yang digunakan itu adalah simbol tanda plus, ya, tanda tambah. Jadi menggabungkan dia itu. Oke. Nah, itu dia
beberapa operator yang bisa kita gunakan dalam pemrograman QBasic. Selanjutnya kita masuk ke program ya. Kita buat dulu contoh dari masing-masing setiap bagian yang sudah ada tadi ya. Misalnya konstanta yang pertama ya. Bagaimana penggunaan konstanta itu dalam pemrograman ya? Nah, Abang buka QBasic saya di sini, sudah ada QBasic-nya. Abang buat kecil aja ukurannya supaya bisa kita lihat sekalian materi yang Abang bagikan ya. Nah, ini QBasic. Kira-kira bagaimana? Sudah ada semua aplikasi QBasic kalian di komputer kalian? Kalau belum ada, nanti di grup WA Abang masukkan aplikasi QBasic-nya ini, silahkan di-copy ke komputer masing-masing. Nah, jadi QBasic ini dia bisa berjalan normal, kita bisa langsung akses ya, kalau sistem operasi kita itu Windows XP. Tapi kalau nanti kalian pakai sistem operasi Windows 7, Windows 8, atau Windows 10 di atasnya, nanti ada aplikasi tambahannya, kita menggunakan yang namanya DOSBox. DOSBox-nya juga aplikasinya akan Abang masukkan di grup WA. Silakan kalian tinggal install, lalu copy nanti program QBasic-nya, sudah bisa kalian jalankan di komputer kalian masing-masing. Ya. Oke, yang pertama kita akan pakaikan dulu tentang konstanta ya. Konstanta itu dia langsung ada aja nilainya. Jadi ada konstanta karakter dan ada konstanta angka ya. Contoh ya, ini Abang buat di sini aja. Biar bisa kalian lihat sekalian ya. Oke. Misalnya langsung aja Abang buat programnya di sini CLS ya. Nah, konstanta itu misalnya konstanta string. Langsung aja kita buat. Di sini ada contohnya. Print ya, ketik ganda Amig D3 Medicom. Oke, enter ya. Nah, itu merupakan konstanta string. Nah, kalau kita mau menjalankannya bagaimana? Tekan saja tombol F5 pada keyboard. Maka yang muncul adalah Amig D3 Medicom. Konstanta dia ya. Konstanta string dia harus diapit dengan tanda petik ganda. Kalau konstanta angka, langsung saja kita ketikkan saja angka 2020 ya. Print. Kita F5 kan yang muncul adalah 2020. Ya, itu maksudnya adalah nilai konstanta. Misalnya kalau kita buat 0,314 ya, kita jalankan saja print lalu F5 yang muncul 0,314. Nah, ini pakai titik dia 0,314. Nggak bisa dia F5 yang muncul titik 3,14. Nolnya itu sudah diwakilkan dengan tanda koma ya, simbol titik dia. Ini untuk yang namanya konstanta angka ya. Nah, itulah maksudnya konstanta. Jadi nilainya merupakan adalah nilai yang tidak berubah ya, kecuali kita ubah ya kan. Programnya itu dalam program sudah permanen. Nah, penggunaannya dalam program ya hanya seperti ini saja, konstanta. Oke. Nah, ini untuk konstanta gampang ya. Hanya seperti itu saja penggunaannya dalam program. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke variabel. Nah, variabel itu ya ada dua. Kalau dia syarat-syarat penulisan variabel, ini syarat-syarat penulisan variabelnya harus dipenuhi lah ya. Ikuti panduan ini ada 5. Kalau tidak diikuti nanti salah, nanti variabelnya dianggap. Kita masuk ke contoh saja bagaimana penggunaan variabel. Yang pertama itu adalah variabel string ya, atau karakter. Nah, variabel string contohnya ini adalah kampus string sama dengan Medicom. Nah, jadi dia kita deklarasikan dulu. Nama variabelnya adalah kampus string. Ya, kampus string sama dengan isinya adalah Medicom. Oke, ya, enter. Nah, lalu mau diapakan variabelnya ini? Misalnya mau kita cetak tadi ya kan. Mencetak itu adalah print ya. Dalam QBasic print. Yang kita cetak itu adalah nama variabelnya. Apa nama variabelnya? Adalah
campus string. Print campus string. Ya. Nah, kalau kita jalankan, tekan F5, maka yang muncul adalah medicom. Kenapa medicom yang muncul? Karena isi dari si variabel campus string itu adalah medicom. Nah, begitu dia, ya. Jadi sesuai dengan pengertiannya tadi bahwasanya variabel itu adalah tempat menampung data sementara. Ya. Isinya bisa diubah-ubah. Oke, sebagai contoh begini. Yang pertama kita kasih campus string namanya medicom. Lalu kita kasih lagi campus string. Kita ganti dia namanya adalah kampusku. Misalnya ya, kampusku. Nah, kira-kira kalau kita jalankan ini, yang mana yang muncul? Apakah medicom atau kampusku? Nah, kira-kira mana ini muncul? Oke, kita lihat saja langsung ya. Kita jalankan F5. Yang muncul adalah kampusku. Kenapa kampusku? Nah, lihat. Ya, tadi kan variabel campus string itu adalah isinya medicom. Kan gitu. Lalu, karena variabel itu merupakan tempat penampung data sementara, kita hapus dia, kita ganti isinya. Nama variabelnya sama, campus string. Tapi isinya kita ganti, kampusku. Nah, ini yang terbaru, yang terakhir dia isi dari si variabel. Itulah sifat si variabel tadi. Dia nilainya nggak tetap, bisa kita ubah-ubah, bisa kita hapus. Jadi dia penggunaan variabel itu ya hanya bersifat sementara, kan gitu dia ya, bersifat sementara dia, karena dia tempat penampung data sementara, bisa kita hapus. Jadi bagaimana kalau kita mau si medicomnya ini, ya kita hapus saja yang terakhir, atau kita ubah variabelnya, misalnya kita ganti menjadi campus1 string, contoh. Maka yang kita cetak misalnya adalah campus1 string, maka yang muncul adalah kampusku. Nah, karena nama variabel tadi itu adalah si kampusku 1 string, ya. Nah, itu dia untuk variabel string. Lalu bagaimana dengan variabel numerik atau angka, menampung atau menyimpan data angka? Nah, coba kita lihat ya. Kalau dia angka tidak perlu dia pakai tanda petik ganda. Misalnya kita buat saja di sini ya. A sama dengan 10, B sama dengan 5 saja kita buat ya. Contoh kalau kita print dia A, ingat apa pakai string ya kan? Yang kedua kita print dia B, maka yang muncul adalah yang pertama 10, yang kedua 5. Nah, itulah variabel. Jadi variabel yang mana ini variabel? Yang variabel A dan variabel B, di mana isi A adalah 10, isi B adalah 5. Ya. Nah, itu dia bedanya variabel string dan variabel angka atau variabel numerik. Dalam QBasic hanya dua jenis saja dia variabel ya, ada variabel string dan variabel angka. Ya. Nah, itu dia untuk variabel. Berikutnya untuk yang namanya operator. Ya, operator adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan. Nah, menghubungkan itu berarti bisa kita operasikan. Kita masuk contoh yang pertama itu adalah operator aritmatika. Ya, operator aritmatika atau matematika. Penjumlahan, ya. Nah, jadi operator itu menggabungkan atau menghubungkan beberapa variabel, beberapa konstanta atau variabel. Dalam hal ini kita menggunakan yang variabel, ya. Variabel sehingga menghasilkan nilai yang baru katanya. Jadi ada nilai baru. Contoh, kita sudah punya dua buah variabel, yaitu variabel A dan variabel B, nilai A 10, nilai B 5. Sudah kita cetak tadi print A, print B. Lalu kita akan gunakan operator aritmatika yang pertama yaitu penjumlahan. Print A tambah ya, A tambah
B. A tambah B. Langsung aja kita buat dia. A tambah B. A 10 B 5, maka yang ketiga nanti yang muncul adalah 15. Ya, 10 5 print A tambah B adalah 15. Ya. Nah, kita masukkan ke penggunaan operator yang kedua, yaitu pengurangan. Print A kurang B. A kurang B, jawabannya adalah 5. Berarti 10 kurang 5. 10 kurang 5A 10. Ya, B 5. 10 kurang 5. Jawabannya adalah 5. Lalu kita masukkan yang ke C, operator perkalian. Misalnya print A kali B. Nah, di sini dalam komputer QBasic ini ya, kali itu dia simbolnya adalah bintang. Maksudnya itu perkaliannya. Jadi A kali B berarti 10 kali 5. 10 kali 5, 50. Kali hasilnya 15, 5, 50. Ya. Selanjutnya, kita masukkan pembagian. Kita bagilah dia misalnya print B bagi. Kalau bagi seperti ini ya. B dibagi A. Ya, jangan B bagi A lah, nanti jadi hasilnya minus sih bisa ya. A dibagi B. Ya, 10 dibagi 5. Jawabannya adalah 2. Ya. 15, 5, 10, 50, 2 ya. Nah, itu dia untuk operator aritmatika. Ya, silakan kalian boleh ganti-ganti nilai dari variabelnya. Boleh juga menggunakan operator-operator aritmatika lainnya. Ya, silakan dipraktekkan. Ini sudah ada di materi kita. Oke. Kita akan belajar tentang operator relasi. Operator relasi ini merupakan simbol yang digunakan untuk membandingkan beberapa variabel yang ada sehingga dapat menghasilkan nilai true atau false. Ya, nilai true atau false. Oke, kita ikuti contoh programnya saja ya. Nah, ini kita hapus saja yang lama. Oke. CLS A nilainya 2, B nilainya 3, ya. Lalu kita gunakan yang pertama langsung dia ya. Print A lebih kecil B. Ya, ada lebih kecil di sini. Coba kita buat print A lebih kecil B. Enter. Nah, apa hasilnya nanti kita lihat. Maksudnya apa, Bang? Kan gini ya. A itu kan 2, B itu 3. Kalau kita buat perintah print itu mencetak. Cetaklah apakah A lebih kecil dari B. A berapa nilainya? 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Nah, itulah. Dia akan menghasilkan nilai true atau false. Benar atau salah? Apakah A lebih kecil dari 3? Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya, jawabannya benar atau true. Ya kan? Komputer dia akan menghasilkan nilai true. Karena 2 memang lebih kecil dari 3. Kalau kita jalankan tekan F5, yang muncul itu adalah minus 1. Ya. Kenapa minus 1? Dalam QBasic, simbol yang dia gunakan untuk menyatakan dia itu benar, true, adalah minus 1. Apakah A, 2, lebih kecil dari 3? Ya, benar. Yang muncul adalah minus 1. Ya. Sekarang kita buat begini. Kita buat dia yang salah. Kita buat lagi balik kebalikannya. Print A lebih besar dari B. Oke. A tadi 2, B 3. Apakah 2 lebih besar dari 3? Jawabannya kan tentu salah. Ya. Nah, kita lihat hasilnya F5. Maka yang muncul adalah 0. Ya. Nah, jadi kalian perlu tahu ketika dia nanti dalam QBasic kita menggunakan operator relasi, bukan true atau false yang muncul, tapi minus 1 dan 0. Nilai dari minus 1 dan 0, minus 1 dia itu artinya dia benar, kalau dia 0 itu artinya salah. Kita buktikan lagi yang lain. Ya, kita lihat saja ke contoh programnya, ya, operatornya. Print B sama dengan A. Oke, kita masukkan B sama dengan A. Apakah B sama dengan A? Ya, print
B sama dengan A, ya. Kalau kita artikan dia, apakah 3 sama dengan 2? Oh, tentu tidak, ya kan? 3 tidak sama dengan 2. Kalau kita lihat atau kita jalankan programnya, yang muncul tentu harusnya adalah nilai berapa? Salah, berarti 0 ya. Kita lihat F5, 0. Ya. Jadi nomor 1 dia benar, 2 dia salah, 3 dia salah. Ya, true, false, false, ya. Dan seterusnya. Jadi tinggal kalian kembangkan saja lagi untuk membuktikannya penggunaan operator relasi dalam QBasic. Misalnya kalau kita buat pun lagi print, apakah B, ya, B lebih besar dari A, enter, ya, apakah 3 lebih besar dari 2? Jawabannya true, maka yang muncul adalah minus 1. Ya, true. Ya, kita buat misalnya print B lebih besar sama dengan A, ini ada sama dengannya. Ya, lebih besar sama dengan. Nah, bagaimana ini kalau program mengartikannya? Kita lihat saja langsung F5, jawabannya adalah false, salah, karena tidak sama dengan. Ya, memang dia lebih besar tapi tidak sama dengan. Nah, jadi kalau lebih besar sama dengan macam mana? Misalnya kita buat aja lagi satu variabel C sama dengan, kita buat dia misalnya 3 juga, ya. Lalu kita buatlah di sini untuk membuktikannya dengan program print C lebih besar sama dengan B. Apakah C 3 lebih besar sama dengan B? Nah, ini bagaimana? Ya. Dia sama dengan tapi tidak lebih besar. Kan gitu dia ya. Bagaimana hasilnya? Kita lihat yang terakhir ini ya, yang ke-6. Hasilnya adalah tetap juga salah dia. Ya. Jadi true ya, true, bukan salah, bukan salah ya, true, karena minus 1 dia tadi true ya. A lebih kecil dari B, ya, true. Ini salah, F5, ya, sorry ya, maaf ya. Ini yang ketiganya itu dia adalah jawaban mulai dari ketiga, keempat, kelima adalah benar ya, benar. Jadi kita lihat dulu lagi jawabannya ini tadi dia, kita lihat benar, yang pertama benar, yang kedua dia salah, yang ketiga salah, yang keempat B lebih besar dari A, B 3 lebih besar dari A, ya benar ya, benar, minus 1 benar. Lalu yang keempat B lebih besar sama dengan A, B berapa? B 3, A 2, B memang sudah lebih besar, walaupun tidak sama dengan, dia dianggap benar ya. Begitu juga dengan C lebih besar sama dengan B. Ya. C memang lebih besar, tidak lebih besar, tapi dia sama dengan. Jadi kalau satu saja sudah memenuhi, apakah dia lebih besarnya memenuhi, apakah sama dengannya. Begitu juga dengan lebih kecilnya, apakah lebih kecil sama dengannya, dianggap dia benar. Ya. Nah, itu dia untuk operator relasi yang bisa kita gunakan. Berikutnya adalah operator logika. Nah, operator logika ini adalah merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan beberapa variabel yang telah menggunakan operator relasi. Oke ya. Maksudnya ini gimana ini Bang? Jadi kita sudah menggunakan sebuah operator relasi. Lalu kita gunakan lagi operator logika. Misalnya begini ya. Ini kita hapus saja. Kita buat saja dulu yang salah dan benar. Yang pertama, kita lihat dulu. Print A lebih besar dari B, lebih kecil dari B. Satu-satu dulu ya, biar kita pahami. Print A lebih kecil dari B. Kita jalankan, jawabannya adalah benar. Memang A lebih kecil dari B. A itu 2, ya. B itu 3. 2 lebih kecil dari 3, jawabannya benar. Nah, bagaimana dengan operator? Bagaimana dengan operator
operator logikanya, bagaimana kita menggunakan operator logika? Nah, jadi kita tinggal tambahkan perintah not. Misalnya kita tutup kurung dulu print A lebih kecil dari B. Tadi jawabannya adalah benar ya, true. Lalu kita tambahkan di sini perintah not. Print not A lebih kecil dari B dalam kurung. Kita lihat F5, jawabannya jadi 0 ya. Jadi balikannya. Jadi masuk perintah not dalam operator logika adalah not itu membalikkan nilai awal. Tadi kan nilai awalnya adalah A lebih kecil dari B, jawabannya true. Kita tambahkan dia perintah logika, operator logika not, maka dia akan menjadi nilai sebaliknya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita lihat dulu. Print A lebih kecil dari B. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Jawabannya iya. Benar gitu ya. True. Kita lihat. Muncul dia -1. -1 itu true. Lalu kita gunakan operator logika. Tambahkan saja not. Yang tadi awalnya true. Begitu ditambahkan operator logika not, maka jawabannya jadi false. 0 itu false. Ya. Oke. Ngerti ya kira-kira sampai di sini ya? Untuk penggunaan operator logika not. Nah, selanjutnya ada and dan or. Ya, and dan or itu dia membandingkan variabel yang ada sebanyak lebih dari 2 lagi dibandingkan. Contoh, ya. Kalau tadi dia print A lebih kecil dari B, jawabannya adalah true. Nah, lalu kita print lagi di sini. Print, kita buat dalam kurung juga boleh ya. Misalnya, apakah B, 3 ya, B lebih kecil, lebih besar ya. B lebih besar dari A, nah, jawabannya adalah true. Nah, kedua-dua ini bernilai true. Oke. Nah, kalau kita buat ini, kita bandingkan lagi dia, maka dia menjadi begini. Kita hapus saja printnya, kita gunakan operator, ya, operator AND. Nah, tambahkan AND di sini. Nah, tadi kita sudah lihat hasilnya. Yang pertama tadi menggunakan operator relasi ini jawabannya adalah true. Ya kan? Lalu yang kedua ini jawabannya adalah true. Ya. Lalu kita gunakan operator logika AND. Ingat ya, tadi Abang sudah terangkan kalau operator logika AND apabila kedua-dua variabel yang dibandingkan bernilai benar, maka jawabannya benar. Ini tadi jawabannya adalah benar, ya kan? Yang ini jawabannya juga benar. Lalu kita gunakan operator AND, maka ketika kita jalankan jawabannya adalah benar atau yang muncul -1. Itu dia. Operator AND. Ya. Nah, bagaimana kalau ada yang salah, Bang? Salah satu dengan menggunakan operator AND. Yang salah itu kita ganti aja, misalnya B lebih kecil dari A. B itu 3. Ya, A itu 2. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Jawabannya kan salah. Karena kita menggunakan operator AND, kita bandingkan satu dia benar dan satu lagi dia salah, maka jawaban yang dimunculkan ketika menggunakan operator AND itu adalah salah. Kenapa? Syarat untuk operator logika AND kedua-duanya harus benar, barulah dia menghasilkan nilai yang benar. Kalau satu saja salah, maka dia akan menghasilkan nilai yang salah atau false. False itu adalah 0. Kita lihat, kita jalankan, tekan F5, yang muncul dia 0. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau satu saja salah, dia jawabannya salah. Bagaimana kalau dua-dua salah? Nah, misalnya tadi di sini, apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya kan? Kita balikkan dia. Apakah 2 lebih besar dari 3? Nah, jawabannya kan salah. Nah, dua-dua ini salah. Variabel yang pertama ini dia yang dibandingkan salah. Menggunakan operator AND dan ini salah juga.
satu saja dia salah, apalagi dua-dua, tentu jawabannya juga salah. Nah, itulah logikanya gitu ya. Kita tekan F5, jawabannya juga 0. Itu penggunaan operator logika AND ya. Nah, operator OR bagaimana? Nah, kalau OR kita ganti saja. Ini jadi OR ya, atau ya AND tadi dan. OR ini salah satu saja benar, maka dia akan menghasilkan nilai benar ya. Salah satu benar. Kalau dua-dua benar, ya tentu dia benar. Orang salah satu saja benar. Jadi kalau dua-dua salah, tentu salah dia ya. Misalnya kita buat lagi, kita ganti di sini. Ini tadi salah ya. Oh, kita buat dulu. Ini salah, jawabannya false. Ini juga false. Kita gunakan operator OR, maka jawabannya adalah false atau 0, ya kan? Lalu kita ganti, salah satunya benar. A lebih kecil dari B, ya. 2 lebih kecil dari 3, benar ya kan? Memang 2 lebih kecil dari 3. B lebih kecil dari A, 3 lebih kecil dari 2, salah, ya kan? Ada yang benar 1, yang salah 1, berarti satu saja yang benar dan menggunakan operator OR, maka jawabannya adalah benar. Salah satu saja dia benar, maka dia akan menghasilkan nilai benar. Kalau dua-dua benar, ya tentu benarlah, ya kan? Itu logikanya, kan gitu. Misalnya kita buatlah di sini B itu lebih besar dari A, ya. B lebih besar dari A. Kita jalankan F5, maka dia jawabannya adalah benar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di situ untuk penggunaan konstanta, variabel, dan operator dalam pemrograman QBasic. Nah, operator yang keempat itu adalah operator string. Nah, operator string ini hanya menggabung saja. Misalnya ada, bisa kalian lihat di sini contoh variabel A, selamat, B, belajar basic, C, algoritma pemrograman. Bisa ini kita ganti dengan menggabungkan dengan menggunakan simbol tambah, itu menjadi ya menggabung dia. Ya, selamat belajar algoritma pemrograman. Ya, ini sudah ada contohnya. Bisa kalian ikuti. Nah, itu dia untuk bahan kita hari ini. Algo yang kedua, mudah-mudahan kalian memahami. Abang rasa masih mudah lah untuk diikuti pemrograman algo yang kedua ini tentang konstanta, variabel, dan operator. Ini dulu pertemuan kita belajar secara online ya, adik-adik ya. Silakan dibaca materinya, ditonton videonya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada abang lewat grup WA boleh, lewat Google Classroom juga boleh. Ini dulu pertemuan kita. Tetap semangat belajar. Selamat pagi semuanya.